minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan dan rezeki yang luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama dan bisa saling bertatap muka ya, meskipun hanya lewat Zoom, dan bisa saling mengenal meskipun hanya lewat Zoom ya. Dan sholawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ustadz dan Bunda ini atas undangan dari Pak Umar, Ustadz Umar. Di sini memang materinya terkait dengan motivasi guru. Karena guru-guru kan sebenarnya mengalami kesulitan pada waktu harus memberikan pembelajaran online kepada siswa. Dan saya pikir itu sangat wajar, karena memang ini pengalaman pertama ya bagi kita semua. Jadi untuk saat ini memang dibutuhkan effort yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, agar kita itu tetap bisa mengajar anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya lanjutkan ya. Untuk Ustadz dan Bunda semuanya, tadi saya bicara tentang apa yang terjadi saat ini ya, bahwa apa yang terjadi saat ini itu memang sebenarnya hal yang patut kita syukuri. Karena apa? Mungkin ini cara Allah untuk menyiapkan kita di masa depan yang mungkin suatu saat mengharuskan kita memberikan metode pengajaran seperti ini kepada anak-anak kita. Kan kita tidak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi sebuah perubahan itu pasti. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi hal yang harus kita lakukan saat ini adalah bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, siap belajar. Dan yang ketiga adalah menyiapkan ketangguhan diri kita. Karena memang sebenarnya yang bermasalah untuk bangsa Indonesia saat ini, Ustazah dan Ustadz dan Bunda, Indonesia itu sebenarnya kalau kita bicara tentang ketangguhan emosi ya, yang namanya adversity question, kan ada emotional question, ada intellectual question, tapi ada juga adversity question. Nah, kalau kita bicara adversity question, berarti kita bicara tentang ketangguhan. Di Indonesia itu sebenarnya ketangguhannya itu berada di tipikal yang fitter. Jadi ada ketangguhan itu terbagi menjadi climber, campers, dan fitter. Dan ternyata kita bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang berada pada peringkat ketangguhannya yang paling rendah. Nah, ini jadi masalah. Kenapa akhirnya anak-anak kita saat ini yang sudah pasti terjadi karena saya juga menangani banyak kasus anak, dan juga karena saya bertanya kepada teman-teman saya psikolog klinis, anak-anak zaman sekarang itu sedikit masalah mereka stres, sedikit masalah mereka depresi, dan sedikit masalah mereka masuk rumah sakit jiwa. Atau kalau nggak gitu, sedikit masalah mereka akan menjadi pengguna narkoba. Itu yang terjadi saat ini. Jadi saat ini sebenarnya adalah cara Allah juga untuk kita itu lebih tangguh. Jadi adversity question, kecerdasan ketangguhan kita saat ini itu sedang diuji. Apakah dengan kondisi yang saat ini kita masih mampu bertahan, apakah kita akan itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada diri kita. Nah, di sini saya akan bicara terkait bagaimana sih menjadi guru profesional ya, terutama di era pandemi atau COVID ini. Karena bagaimanapun kita akan menghadapi suatu zaman yang istilahnya nanti teknologi itu akan lebih banyak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau misalnya selama ini kita masih berada di era 4.0 di mana teknologi itu sudah mempengaruhi kita, semua yang kita lakukan itu serba digital, tapi kita sedang akan melangkah nantinya ke era 5.0, dan itu sudah dilakukan oleh Jepang. Kenapa harus 5.0? Karena nantinya akan ada banyak orang-orang usia produktif itu sudah tidak ada lagi. Jadi Indonesia juga akan mengalami itu yang namanya bonus demografi. Kalau yang saat ini terjadi, mungkin pandemi COVID yang terjadi saat ini ya, itu memang membuat hampir sebagian besar bangsa-bangsa di dunia itu kehilangan penduduknya. Dan
inilah yang nantinya akan membuat kita itu harus melangkah ke era 5.0, jadi 5.0. 5.0 itu mengharuskan kita sebagai manusia itu yang mengendalikan teknologi. Cuman masalahnya saat ini bagaimana kita menguasai teknologi sebaik-baiknya itu yang belum kita lakukan. Nah, sebagai guru yang pertama harus kita lakukan memang luruskan niat. Itu yang pertama. Karena bagaimanapun yang namanya guru itu pada saat menghadapi anak didik itu kita bukan hanya bicara tentang mengajar, tapi juga bicara tentang mendidik, mengarahkan, membimbing, memotivasi. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Jadi Ustadz dan Bunda di sini coba kita nanti sama-sama bermuhasabah, kita luruskan niat kita kembali untuk mendidik generasi ini, karena kita sedang membangun sebuah peradaban. Hari ini kita sedang membangun peradaban. Tapi masalahnya, bagaimana peradaban itu terdidik dengan baik kalau misalnya para pendidiknya itu tidak memiliki niat yang lurus di awal. Dan untuk memiliki niat yang lurus di awal itu memang harus disertai dengan kemampuan kita untuk mengupgrade diri, baik secara ruhiyah kita maupun secara intelektual kita. Kalau secara ruhiyah saya kira apa yang dilakukan teman-teman sudah berpuasa, kemudian mengikuti majelis taklim, kemudian belajar agama, itu mungkin bagian-bagian dari ruhiyah kita ya, mengupgrade ruhiyah kita. Termasuk salah satunya nanti guru-guru itu juga harus melakukan tazkiyatun nafas. Jadi untuk membersihkan jiwa. Dan proses itu sebenarnya prosesnya bertahap, tapi bisa dilakukan. Agar apa? Agar pada saat kita berhadapan dengan murid-murid itu memang jiwa kita itu murni untuk menjadi pendidik bagi mereka. Karena tugas pendidik itu luar biasa, sebab di tangan kita, anak-anak kita itu nanti akan menjadi seperti apa dan bagaimana mereka mempengaruhi peradaban kita nantinya itu ada di tangan kita. Kemudian setelah kita memperbaiki niat, dengan cara memperbaiki ruhiyah dan juga mengupgrade diri. Yang kedua adalah kita itu harus selalu punya energi untuk berbuat baik kepada siswa-siswa kita. Dengan banyaknya siswa yang kita miliki, otomatis kita itu akan menghadapi dengan banyak karakter. Dan dengan banyak karakter ini memang kita butuh effort ya, kita butuh energi lebih. Bagaimana caranya menghadapi anak yang satu dengan anak yang lain. Dan ini memang kalau kita nggak kuat memang Ustazah itu bisa membuat kita itu lelah secara emosi dan lelah secara fisik. Karena bagaimanapun lelah emosi itu mempengaruhi fisik. Dan itu yang dinamakan psikosomatik ya Ustazah. Jadi kalau misalnya kita sudah lelah secara fisik nih, atau emosi dulu, kita secara lelah sudah secara emosi, itu otomatis membuat badan kita itu kayak kadang-kadang bisa mah tiba-tiba, kadang-kadang asam lambung naik, kemudian bisa juga badan itu merasa lemas tiba-tiba, itu bisa karena pengaruh emosi kita. Jadi itu sudah terjadi gejala-gejala psikosomatik kalau seperti itu. Nah, energi ini bagaimana kita mendapatkannya? Kalau kita pagi-pagi bangun tidur, itu yang biasa saya lakukan. Kalau kita pagi-pagi bangun tidur, itu yang pertama saya lakukan adalah bersyukur kepada Allah bahwa saya diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi ini dan diberi kesempatan untuk saya beribadah melalui pekerjaan yang saya lakukan. Dan yang namanya beribadah kepada Allah, otomatis kita tidak akan memberikan energi yang sisa-sisa, tapi kita akan memberikan yang terbaik. Itu yang harus Bunda Ustadz dan Bunda pahami. Sebab begini, ada salah satu hadis yang mengatakan ada pahala yang tidak tergantikan oleh sholat, oleh puasa kita, oleh infak sedekah kita, yaitu apa? Saat kita mencari nafkah. Jadi Bunda dan juga Ustadz di sini selain bekerja untuk mendapatkan pahala itu sendiri, maka bekerja kita itu adalah ibadah kita. Jadi jangan sampai kemudian niat yang kita sudah tata dengan baik ini kemudian tidak dibarengi dengan energi yang baik juga. Karena nantinya itu akan berpengaruh kepada pekerjaan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan kondisi yang seperti ini, maka Ustadz dan Bunda harus punya tujuan yang jelas pada waktu memberikan pembelajaran kepada siswa di rumah.
kemarin saya sempat berdiskusi dengan yayasan, pihak yayasan. Kita memang harus berpatokan kepada buku ajar yang kita pakai di sekolah untuk materi daring kita. Jadi memang ada banyak materi daring yang sudah tersebar di internet itu banyak sekali, baik untuk anak SD, SMP, SMA itu banyak sekali. Tapi sekolah kita itu punya kurikulum sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan adalah tetap berpatokan kepada kurikulum kita, kepada buku-buku yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan memang karena orang tua itu di rumah itu bukanlah seorang guru, memang akhirnya kita harus memodifikasi pelajaran-pelajaran yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Yang penting kan mencakup 3 aspek, Ustazah. Yang pertama adalah aspek kognitifnya kena, konasinya juga kena, dan psikomotornya juga kena. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotor, konatif ya. Jadi Ustazah nanti menyesuaikan. Kira-kira kalau anak-anak di rumah, saya kasih tugas, kalau dia di sekolah mungkin 10 tugas bisa. Kalau di rumah, karena anak sudah bosen, karena lingkungan tidak mendukung juga, maka mungkin tugasnya tidak harus 10, tapi bisa dikurangi jadi 5. Itu boleh. Kemudian untuk metode penyampaiannya seperti apa? Nah, ini memang menuntut kreativitas kita, Ustaz. Jadi kalau kita untuk saat ini memang dipaksa ya untuk belajar, bukan hanya sekedar membuat PowerPoint, tapi memang kita itu akan dituntut untuk membuat video berjalan. Kemudian memang melalui gambar-gambar yang kita kumpulkan, kemudian kita aplikasikan di internet ya, jadi semacam kayak desain gitu ya, untuk mengajari siswa itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Sepertinya memang berat ya Ustadz ya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, tapi saya yakin kok ini bagian dari proses. Dan kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, kemudian dengan senang hati, insya Allah juga akan memudahkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Jadi intinya itu memang di ruhiyah kita, Ustadz. Sebab apa? Emosi kita itu akan mempengaruhi segenap proses berpikir kita. Itu bahayanya emosi. Jadi saya mohon nanti Ustadz dan Bunda, kalau misalnya memang mau memberikan tugas kepada anak-anak, kita harus menguasai dengan baik materi ajar. Kemudian kita harus menyiapkan dengan baik metode ajar apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Itu yang harus kita pahami dengan benar dulu, Ustazah. Dan di sini memang prosesnya tidak mudah, tapi saya yakin kalau Ustazah mau dan punya tekad yang kuat, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kemudian punya seorang guru yang profesional itu memang kalau di kelas kan memang kita harus punya manajemen kelas yang baik. Tapi kalau di rumah bagaimana? Kalau misalnya anak-anak sudah di rumah, berarti kita harus memiliki kemampuan untuk manajemen orang tuanya. Karena memang daring itu salah satu kendalanya ada pada orang tua. Anak itu tetap anak, di mana mereka itu untuk saat ini kalau dituntut tanggung jawab full ya mungkin masih belum bisa. Apalagi kalau misalnya anak-anak itu berasal dari keluarga yang home service, istilahnya semuanya serba dilayani. Apalagi juga kalau anaknya mungkin anak tunggal yang semuanya serba boleh. Nah, ini bagaimana cara guru? Kalau misalnya kita sudah berhasil nih manajemen kelas untuk ngatur anak-anak, berarti kita juga harus berhasil untuk melakukan manajemen kepada orang tua, karena memang tantangannya itu ada di orang tua. Bisa dipahami ya, Saudara? Kemudian yang selanjutnya lagi adalah kita sebagai guru itu harus punya optimisme yang luar biasa besar kepada anak-anak kita. Ini sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Waktu itu beliau pernah mengatakan, tugas kita sebagai guru adalah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, tapi mereka nanti mau jadi apa, itu serahkan saja pada Allah, asalkan kita itu memiliki doa yang terbaik juga buat mereka. Jadi yang harus
Bunda dan Ustadz lakukan di sini adalah jangan lupa membawa nama anak-anak kita dalam setiap sujud-sujud kita. Entah itu dalam sholat 5 waktu kita, entah dalam sholat malam kita, atau di saat-saat kita berbuka puasa, itu coba sebut satu persatu nama anak-anak kita yang mungkin susah selama ini kita hadapi. Jadi biar Allah yang melembutkan hatinya nanti. Nah kemudian kita sebagai guru profesional, saya sudah yakin Bunda dan Ustadz sudah memahami dengan baik kurikulum yang ada di sekolah. Nah ini silakan diolah ya untuk melakukan daring ini. Dan yang berikutnya adalah semasa daring ini memang kita dituntut bagaimana caranya agar mata pelajaran yang harus dipakai anak-anak itu, yang harus kita berikan kepada anak-anak itu memang harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau misalnya sampai ada orang tua yang mengeluh tugasnya terlalu banyak, tugasnya terlalu susah, itu coba kita analisa. Kalau misalnya memang nggak ada masalah, ya berarti nggak apa-apa. Jadi gini, Ustadz dan Bunda, kita itu kan sudah punya tim guru ya, kita punya tim guru, kemudian kita juga ada Kepsek, kita bisa berkomunikasi dengan Kepsek, dan kita mengukur soal ini dengan kemampuan rata-rata anak. Jadi jangan ambil kemampuan anak yang paling pintar, enggak, kita ambil aja kemampuan rata-rata anak. Oh, anak-anak yang rata-rata bisa mengerjakan ini dengan baik, dengan kurikulum model seperti ini. Berarti ini yang saya berikan kepada mereka. Jadi di sini kenapa kita harus menguasai kurikulum dengan baik, agar apa? Agar anak-anak itu juga nantinya bisa kita berikan materi-materi ajar yang sebenarnya itu bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita memberikan materi ajar yang istilahnya anak-anak itu sendiri sebenarnya juga kadang-kadang berpikir, nggak ada gunanya aku belajar ini. Itu yang banyak terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah memang kita harus siap memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Kemarin memang sempat ada cerita bahwa ada seorang murid yang kurang sopan berkata kepada gurunya, sehingga guru memberikan sanksi. Menurut saya itu tidak apa-apa. Jadi untuk usia 7 sampai 14 tahun, kata Rasulullah, sunnah dalam mendidik anak adalah perlakukan dia sebagai seorang tawanan. Jadi kalau seorang tawanan, kalau dia tidak disiplin, boleh dihukum. Kalau dia tidak disiplin, boleh dia diberikan sesuatu yang sifatnya ada konsekuensi, boleh. Tapi memang harus kita sesuaikan dengan kesalahan dia, harus kita sesuaikan dengan usianya dia, dan kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan daya tangkap dia. Jadi memang di sini reward dan punishment yang kita berikan untuk anak-anak itu harus disesuaikan. Mungkin begitu, Ustadz Bunjal atau Ustadz J. Mungkin langsung materi tanya jawab ya. Baik Bu Ira, terima kasih atas paparannya, sungguh sangat menarik untuk selama daring ini biar anak-anak tidak stres menerima pelajaran dan motivasi-motivasi yang baik untuk kami, para Ustadz dan Bunda di Mutiara Cendekia. Ini mungkin karena ada beberapa ruangan, saya arahkan aja dulu mungkin untuk penanya pertama untuk diskusi, silahkan dari tim SMP dulu. Pak Umar tolong dibuka yang tim SMP itu, moodnya. Dewi Haji. Nah, Ibu Ira ini Kepala Sekolah SMP IT, Ustadz Huzaini, dengan timnya ada di belakang itu, sekitar 16 orang, ada Ustadz Fahri, Elsi, dan beberapa tapi tidak terlihat semua, Bu Ira. Silakan Ustadz Huzain. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huzain. Ustadz Huzaini ya? Iya, Ustadz. Siapa saja manggil. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Langsung saja di pertanyaan Bu, biar mempersingkat waktu. Jadi kendala dari teman-teman ini dari beberapa hasil evaluasi kemarin, sama kita evaluasi juga via Zoom juga bersama yayasan. Jadi kendala kita itu adalah bagaimana membangkitkan motivasi anak dan orang tua dengan keadaan yang ada gitu. Begitu juga kita membangkitkan tenaga pendidik ini, yaitu para guru. Artinya
dengan keadaan begini jangan kedepankan keluhan gitu. Ya, bagaimana membangkitkannya? Kalau kita berbicara kekurangan, ya otomatis banyak kekurangan yang belum kita siapkan, khususnya di era digital ini. Entah HP kita atau laptop kita yang nggak support dengan keadaan seperti ini. Artinya kami ingin trik atau motivasi khusus dari Ibu gitu untuk membangkitkan para guru, orang tua dan murid ya, agar tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Gitu. Artinya kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan fasilitas, tetapi kita tetap maju ke depan apapun fasilitas yang ada, apapun kekurangan yang ada, itu tetap kita atasi bersama. Biar kesadaran itu muncul. Ya. Tentunya Allah memberikan wabah virus ini adalah untuk melatih kita, menguji kita. Dengan serba kekurangan kita ini, kita bisa tetap bangkit dan kita bisa memberikan pendidikan dan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Kalau niat, insya Allah semuanya Bunda dan Ustadz yang ada di sini niatnya lillahi ta'ala karena untuk mendidik generasi yang akan datang mengganti kita. Itu saja Bu pertanyaannya. Pertanyaannya. Ya Bu Ira, mungkin langsung aja setiap penanya langsung ditanggapi Bu Ira, silakan. Iya. Begini Pak Uzeni, kalau di kita, kalau yang kita lakukan ya, ini saya bicara yang sudah kita lakukan. Jadi memang setiap grup kelas itu kita bikin grup wali murid. Jadi memang ada grup WA khusus wali murid. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah melakukan sapa pagi atau sapa malam. Dan itu isinya adalah hadis-hadis motivasi, kemudian juga quotes yang memotivasi, tetapi jangan sampai hal ini kemudian terus-terusan, misalnya tiap saat. Jadi nggak apa-apa sehari 1 kali, itu bisa kita lakukan, tapi yang isinya motivasi. Dan kita itu membuka ruang diskusi juga dengan orang tua, meskipun untuk saat ini. Jadi Ustadz, yang kita lakukan adalah kita menyampaikan kepada orang tua, mohon paling video call kayak gitu ini Ustazah. Nah itu gimana ya? Apa kita sebagai guru agar bisa mengoptimalkan pendidikan atau mengontrol anak yang memiliki PR-PR seperti itu. Sedangkan juga ini udah akhir semester, udah ada kenaikan kelas kan di semester ini. Nah itu gimana baiknya kita terhadap anak-anak yang memiliki PR-PR khusus seperti yang itu yang belum mandiri secara belajar, terus bacaannya masih belum lancar dan lain-lainnya kayak gitu. Ya. Jadi gini Bunda, kalau misalnya baca ya, kita mulai dari baca dulu. Membaca itu kan memang membutuhkan proses yang kompleks ya, tapi sebenarnya membaca itu ini pernah saya alami dengan anak saya nomor 2. Jadi waktu itu dia sudah usianya 6 tahun lebih, masuk SD, tapi memang proses membacanya dia belum lancar. Maka yang saya katakan pada waktu itu adalah kepada guru di sekolah, saya bilang, anak saya memang belum lancar membaca, tapi saya bersedia untuk membantu sekolah. Dan waktu itu saya memang minta modul yang dimiliki oleh sekolah untuk akselerasi anak saya membaca itu seperti apa. Nah itu kan ternyata sekolah kebetulan punya, tapi kalaupun waktu itu misalnya sekolah nggak punya juga nggak apa-apa, saya akan pakai metode yang lain. Tapi waktu itu sekolah anak saya punya, akhirnya saya pakai modul dari sekolah. Dan itu memang Bunda, keterampilan anak membaca itu sebenarnya yang menumbuhkan itu adalah orang tua dengan cara menumbuhkan minat baca dan juga menyediakan bacaan-bacaan yang baik di rumah. Dan anak-anak itu kita lihat kemampuan bacanya itu sebenarnya di batas usia 8 tahun. Jadi keterampilan anak membaca ini baru kita ketahui bahwa dia itu bisa membaca dan tidak mengalami disleksia kalau dia usianya sudah 8 tahun. Jadi kalau misalnya umur 7, 6 dia belum bisa membaca, tapi dia bisa mengenal pola dengan baik, komunikasinya baik, kemudian keterampilan responnya juga baik, berarti memang masa peka bacanya belum muncul. Nah kalau masa peka baca belum muncul seperti ini,
maka itu tugas orang tua untuk membantu bagaimana masa peka ini segera muncul. Caranya adalah dengan menumbuhkan minat baca kepada anak. Dan menumbuhkan minat baca kepada anak itu memang harus ada fasilitas dari orang tua, misalnya menyediakan buku yang menarik, harus ada waktu reading time. Reading time itu jadi orang tua wajib berkumpul dengan anak, kemudian membaca bersama-sama, kemudian main tebak-tebakan dari buku-buku itu, dan kemudian setelah itu menggantung bacaannya. Dengan tujuan apa? Agar anak itu penasaran, dan kalau dia penasaran, kita bisa bilang, makanya belajar baca, ayo biar bisa baca sendiri, lanjutan ceritanya seperti apa. Nah itu sebenarnya tugas orang tua, bukan tugas kita, Bunda. Jadi kalau misalnya tugas kita di sekolah kan adalah mentransfer ilmu pengetahuan, karena kita kan yang kita hadapi langsung 30 anak ya, 25 atau 30 anak. Tapi kan kalau orang tua dia hanya menghadapi anaknya itu sendiri, seharusnya bisa. Dan dulu PR yang saya lakukan kepada anak saya adalah setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia wajib untuk menulis apa yang saya diktekan. Jadi waktu itu saya selalu tiap pagi itu bilang, tulis 3 kata, misalnya saya sebutkan pensil, ayo tulis pensil. Kalau belum nulis pensil, kemudian yang kedua pensil, misalnya mobil, kemudian yang ketiga apa gitu ya. Kalau ternyata diktenya betul, baru saya bilang, oke, kamu berangkat sekolah, ini uang sakunya. Dan nanti sore dia sudah nyaman, dia sudah enak, saya kasih lagi 3 dikte lagi. Sore ini kamu nulis kata ini, dan kata ini. Nanti malam belajar lagi sama Bunda, belajar baca. Dan saya itu nggak pernah belajarnya itu sampai 1 jam setengah, nggak pernah. Semaunya anaknya, tapi pas dia mau belajar, tapi wajib tiap hari. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh orang tua masalahnya. Dan saya punya kebiasaan dari kecil, anak-anak saya adalah mendengarkan dongeng yang saya baca setiap malam sebelum tidur. Itu kebiasaan-kebiasaan itu akan menumbuhkan minat baca sebenarnya, Bunda. Itu ya kalau untuk minat baca. Kemudian toilet training. Toilet training ini adalah wajib orang tua menyelesaikan. Dan ini sebenarnya tugas orang tua. Harusnya toilet training itu sudah selesai saat anak usia 2 tahun. Harusnya. Kalau misalnya dalam 2 tahun dia nggak selesai, ya, akhirnya memang akan menjadi PR tugas perkembangan. Akumulasinya sekarang. Dan akhirnya telat. Dan kalau sudah telat ini nanti masalah di anak itu apa? Dia belum punya rasa malu, dan dia belum paham tentang aurat, bagaimana menjaga aurat. Dan ini berpotensi menimbulkan apa? Menimbulkan pelecehan seksual, karena dia tidak mengenal yang namanya bagian-bagian yang harus ditutupi dan bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi ini yang salah memang orang tua di sini. Jadi kalau misalnya sampai toilet training nggak selesai, maka serahkan itu kepada orang tua, selesaikan, Bu. Karena ini nanti akan berpengaruh pada kemampuan dia untuk memiliki rasa malu dan paham tentang auratnya dia. Itu yang harus disampaikan, Bunda. Karena wajib ain hukumnya 2,5 tahun itu, paling lama 2,5 tahun anak-anak harus selesai toilet training. Meskipun belum sempurna. Jadi pas dia masuk TK, dia sudah tahu bagaimana caranya ke kamar mandi, dia sudah tahu bagaimana cara membersihkan diri, meskipun nantinya tetap akan dibantu oleh Ustadzah Toharo untuk menyelesaikan sampai benar-benar suci dari najis. Tapi kalau sudah SD, sudah muka tidak boleh manyun, meskipun di rumah lagi bertengkar dengan suami, meskipun lagi tanggal tua. Wajah harus tetap seperti wajah ibu guru TK. Tidak peduli mau tanggal tua, mau tanggal muda, tapi wajah akan tetap cerah ceria. Nah itu akan membawa emosi yang luar biasa kepada anak-anak. Dan yang pasti lagi, Bunda dan Ustadz, anak-anak kita tidak pernah tahu ya siapa yang akan menjadikan wasilah ya, dari di antara mereka itu yang akan menjadi wasilah kita masuk ke surga Allah. Maka saya minta dengan sangat, apapun kondisi anak-anak kita, didilah mereka dengan hati terbaik kita, dengan kemampuan terbaik kita, dan kalaupun kita misalnya sudah tidak mampu, serahkan saja kepada Allah. Dan jangan lupa tetap memohon kepada Allah bahwa kita itu lemah, kita itu fakir ilmu, dan kita itu tidak berdaya. Jadi apapun usaha kita dalam mendidik anak-anak kita itu adalah semuanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang baik-baik itu datangnya dari Allah, kalau misalnya ada kesalahan itu adalah kesalahan kita. Kita tetap bersandar kepada Allah untuk semuanya. Mungkin itu saja, Ustaz, agar tidak terlupa bahwa kita memang makhluk yang lemah.
Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ira. Salam hangat kami dari Lubuk Linggau. Mungkin Bu Ira belum pernah ya ke Lubuk Linggau ya? Belum pernah Ustaz, tapi saya sudah pernah ke Palembang. Oh, iya. Palembang ya. Kalau Palembang kota pempek, kalau Lubuk Linggau pempek sama durian. Masya Allah. Itu saya semua Ustaz. Nanti suatu saat Ibu Ira bisa menyempatkan hadir untuk datang secara fisik ya di sekolah kita bertatap muka untuk memberikan tausiah-tausiah dan pengalamannya menurut saya luar biasa untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan yang berbasis Islam. Amin, 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 amin. Saya mewakili teman-teman rekan-rekan tenaga pendidik mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon maaf, mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga Ustaz dan Bunda semuanya. Terima kasih. Sukses selalu Ibu ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.